VOA This Morning. Salam dari Ibu Kota Amerika, Washington DC. Happy morning, selamat pagi, apa kabar? Semoga selalu sehat dan bagi yang kurang sehat akan segera pulih. Amin. Kembali VOA hadir menemani Anda dengan VOA This Morning. Kali ini Selasa 27 Agustus 2024. Dalam siaran pagi ini, selepas berita dunia, kami sajikan laporan dari Washington terkait persiapan menjelang pemilu November nanti. Cawapres Partai Republik, J.D. Vance, berjanji tidak akan memberlakukan larangan aborsi federal, sementara tim kampanye Kamala Harris memecahkan rekor pengumpulan donasi. I think the Vice President now has a very good chance. Saya pikir ini akan menjadi kampanye yang sulit. Saya pikir Wakil Presiden sekarang mempunyai peluang yang sangat bagus untuk menang. Sedangkan laporan dari Indonesia, pagi ini Presiden Jokowi akan menerima kunjungan Paus di Istana pada 4 September. Sesuai dengan acara program yang sudah kita bahas dengan pihak Vatikan, rencana Paus akan tiba di Jakarta pada tanggal 3 September 2024 yang akan datang. Selain dua laporan itu masih terkait pemilu di Amerika, kami juga akan menyampaikan laporan tentang pemilih Asia di Amerika. Mereka memiliki beragam budaya dan pandangan politik yang mewarnai kampanye para capres dan cawapres. Saya Karina Amkas, kita buka jendela VOA This Morning dengan berita dunia. Gedung Putih Senin mengatakan bahwa perundingan gencatan senjata Gaza di Kairo mengalami kemajuan dan diperkirakan akan berlanjut pada tingkat kerja dalam beberapa hari, meskipun terjadi bentrokan antara Israel dan Hizbullah di Lebanon. Terus ada kemajuan, tim di lapangan terus menggambarkan perundingan itu sebagai sesuatu yang konstruktif, kata juru bicara Dewan Keamanan Nasional John Kirby kepada wartawan. Jadi, meskipun ada serangan roket dan drone oleh Hizbullah pada akhir pekan yang berhasil ditangkis Israel dengan sangat baik, itu tidak memengaruhi pekerjaan sebenarnya di lapangan oleh tim yang berusaha mewujudkan kesepakatan gencatan senjata ini, kata Kirby. Amerika berulang kali menyuarakan optimisme untuk perundingan mengenai dicapainya gencatan senjata yang diusulkan Presiden Joe Biden dalam konflik yang telah berlangsung lebih dari 10 bulan. Meskipun ada perbedaan pendapat yang berulang kali disuarakan antara Israel dan Hamas. PBB Senin mengatakan bahwa perintah evakuasi terbaru militer Israel telah menghentikan operasi bantuan mereka di jalur Gaza. Sampai pagi ini kami tidak beroperasi di Gaza, kata seorang pejabat senior PBB kepada wartawan. Ia menambahkan bahwa mereka tidak akan meninggalkan wilayah yang terkepung itu. Pada Minggu, pasukan pertahanan Israel, IDF, merilis perintah baru evakuasi untuk beberapa bagian Deir al-Balah di Gaza Tengah. PBB telah memindahkan operasi intinya Mei lalu, begitu ada perintah evakuasi Rafah di Gaza Selatan. Menurut PBB, perintah evakuasi terbaru itu adalah yang ke-16 bulan ini. Pejabat itu berbicara dengan syarat anonim karena sensitifnya situasi. PBB memperkirakan sekitar 86% wilayah Gaza berada di bawah perintah evakuasi Israel yang mendorong lebih dari 2 juta orang ke sebidang tanah sempit dengan sedikit layanan dasar. Mantan Presiden Amerika Donald Trump Senin menyuarakan ketidakpastian atas rencana debatnya pada 10 September dengan Wakil Presiden Kamala Harris. Menurut Trump, jaringan televisi ABC News yang menyponsor debat itu bersikap bias terhadapnya dan bahwa kubu Harris mencoba mengubah aturan dasar yang disetujui tim kampanyenya. Yang dipermasalahkan adalah apakah mikrofon seorang capres harus dimatikan ketika capres lain berbicara, seperti yang terjadi dalam debat Trump pada Juni lalu dengan Presiden Joe Biden. The agreement was that it would be the same as it was last time. In that case, it was muted. I didn't like it the last time, but it worked out fine. Kesepakatannya adalah bahwa debatnya akan sama seperti terakhir kali, kata Trump sewaktu berkampanye untuk kandidat Senat Amerika Hank Chau di Virginia. Dalam kasus itu, mikrofon dimatikan. Saya tidak menyukainya kala itu, tetapi tidak apa-apa. Tanyakan kepada Biden bagaimana hasilnya. Hasilnya baik-baik saja, dan menurut saya seharusnya sama. Kita menyetujui aturan yang sama, spesifikasi yang sama, dan menurut saya mungkin seharusnya memang begitu.
Tim kampanye Harris telah meminta agar mikrofon tidak dimatikan selama debat yang direncanakan bulan depan di Philadelphia. Negara bagian Odisha di India Timur telah memusnahkan lebih dari 5.000 ayam yang positif mengidap strain flu burung H5N1 yang sangat patogenik. Seorang pejabat pemerintah negara bagian itu mengatakan kepada kantor berita Reuters pada Senin. Pusat wabah berada di distrik Puri, sekitar 30 km dari ibu kota negara bagian Bhubneswar. Baru-baru ini 1.800 unggas mati di peternakan setempat. Our target was 20,000 in farm site. There was 20,000 birds, but today it may be 10,000. Target kami adalah memusnahkan 20.000 unggas. Di lokasi peternakan terdapat 20.000 unggas, tetapi hari ini 10.000 atau lebih akan dimusnahkan, kata Direktur Tambahan Pengendalian Penyakit Dr. Jagannath Nanda. Strain H5N1 dianggap sangat patogenik dan juga dapat ditularkan ke hewan seperti babi, kuda, kucing, anjing, dan terkadang manusia. Demikian Berita Dunia VOA Washington. VOA This Morning. Dari Berita Dunia, kita ke Washington untuk laporan pertama. Kandidat Wakil Presiden dari Partai Republik, J.D. Vance, mengatakan pada Minggu bahwa dia tidak akan memberlakukan larangan aborsi federal di Amerika jika dia dan Donald Trump memenangkan Gedung Putih. Sementara itu, Capres dan Cawapres dari Partai Demokrat, Kamala Harris dan Tim Walz, terus menggaungkan pesan mereka terkait hak-hak reproduksi dan mengumumkan jumlah sumbangan kampanye yang memecahkan rekor. Laporan reporter VOA Veronica Balderas Iglesias disampaikan Arif Budiman. Calon Wakil Presiden dari Partai Republik, J.D. Vance, ditanya pada hari Minggu di acara Meet the Press di stasiun televisi NBC. Apakah dia akan berkomitmen untuk tidak menerapkan larangan aborsi nasional jika terpilih pada bulan November? Ia menjawab, saya benar-benar berkomitmen untuk itu. Jawabannya muncul 2 hari setelah Trump menulis di platform media miliknya, Truth Social, pemerintahan saya akan mendukung perempuan dan hak-hak reproduksi mereka. Namun seiring dengan aktifnya beberapa anggota Kongres dari Partai Republik yang mendorong pelarangan aborsi secara nasional, Vance didesak lebih jauh oleh NBC tentang apakah Trump akan memveto undang-undang semacam itu jika dia kembali ke Gedung Putih. Saya pikir dia akan melakukannya. Dia mengatakan secara eksplisit bahwa dia akan melakukannya. Kubu kampanye kepresidenan Partai Demokrat Harris Walz memperingatkan bahwa hak-hak reproduksi akan dihapuskan di bawah pemerintahan Trump. Calon Wakil Presiden Tim Walz berbicara tentang masalah ini pada Konvensi Nasional Partai Demokrat baru-baru ini. Mereka akan melarang aborsi di seluruh negeri ini dengan atau tanpa persetujuan Kongres. Konvensi Nasional Partai Demokrat secara keseluruhan dipuji sebagai keberhasilan oleh para analis. Partai Demokrat berharap hal ini akan menghasilkan perubahan dalam jajak pendapat. Kampanye Harris dan Walz pada hari Minggu mengumumkan bahwa mereka telah mengumpulkan $540 juta sejak kampanye mereka digelar. Senator Bernie Sanders, orang independen, telah menyatakan optimismenya bahwa jalan Wakil Presiden Kamala Harris menuju Gedung Putih sudah jelas. I think the Vice President now has a very good chance. Saya pikir ini akan menjadi kampanye yang sulit. Saya pikir Wakil Presiden sekarang mempunyai peluang yang sangat bagus untuk menang. Senator Partai Republik Tom Cotton tidak setuju. Donald Trump has been president before. The American people, they know. Donald Trump pernah menjadi presiden sebelumnya. Rakyat Amerika tahu apa yang dia lakukan. Baik kubu Trump maupun kubu Harris memiliki beberapa acara yang direncanakan untuk minggu ini. Wakil Presiden Harris dan pasangannya akan memulai tur bus di Georgia pada hari Rabu. Trump diperkirakan akan mengadakan pertemuan pada hari Kamis di Wisconsin dan rapat umum pada hari Jumat di Pennsylvania. Arif Budiman, VOA Washington. VOA This Morning kita beralih ke Houston, Texas. Sejak 2020, warga Amerika keturunan Asia telah menjadi kelompok pemilih yang memenuhi syarat hak pilih dengan pertumbuhan tercepat di Amerika. Menurut Pew Research Center, lembaga pemikir non-partisan di Washington DC. Pada 2022, California memiliki pemilih Asia Amerika terbanyak di Amerika, diikuti New York dan Texas.
Dari Houston, Texas, koresponden VOA Elizabeth Lee melaporkan tentang potensi dan tantangan pemilih Asia Amerika pada pemilu November mendatang. Untuk cita rasa dari Asia, kota Houston di negara bagian Texas adalah salah satu pusatnya di Amerika. Makanan yang ditemukan di sini mencerminkan perpaduan budaya Asia yang hidup di daerah-daerah yang membentuk wilayah Houston Raya. Salah satunya adalah daerah pinggiran Fort Bend County, tempat warga Asia mencakup lebih dari 21% dari keseluruhan penduduk. Di distrik itu pula, seorang imigran Tionghoa, J.J. Clemens, tinggal. I think for either party, menurut saya, bagi kedua partai, mereka benar-benar tidak dapat mengabaikan komunitas Asia. Menurut data sensus, warga Amerika keturunan Asia termasuk kelompok etnis yang paling cepat berkembang di Amerika. Partisipasi pemilih di antara kelompok ini juga mengalami peningkatan yang memecahkan rekor dalam 2 pemilihan presiden terakhir. Calon presiden dari Partai Demokrat, Kamala Harris, telah memperhatikan hal ini dan baru-baru ini merilis 2 iklan yang menarget warga Amerika keturunan Asia. Becky Kim, warga Amerika keturunan Korea, adalah pemilih pemula. Menurut saya, kebijakan Trump sangat merugikan kaum minoritas. Pendapat demikian dibenarkan oleh Richard Murray, peneliti senior di Universitas Houston. Banyak kebijakannya tidak hanya menyasar imigran ilegal dari Meksiko atau Amerika Selatan, tetapi juga membatasi imigrasi legal. Namun, survei pemilih Asia Amerika tahun 2024 menemukan bahwa 22% dari mereka mengidentifikasi diri mereka sebagai Republikan, termasuk warga Amerika keturunan Tionghoa, Daniel Wong. Less government is what Asian want. More freedom. Orang Asia menginginkan lebih sedikit campur tangan pemerintah. Anda tahu, lebih banyak kebebasan dan lebih sedikit pajak. Survei tersebut juga menemukan 31% pemilih Asia Amerika mengidentifikasi diri mereka sebagai independen. Daniel Wong yang pernah terpilih untuk jabatan lokal mengatakan bahwa pemilih Asia Amerika turut bertanggung jawab. We are not organized, we don't understand the American political system. Kami tidak terorganisasi, kami tidak memahami sistem politik Amerika. Itulah sebabnya kami tidak tahu bagaimana kami akan mengerahkan energi untuk mencapai tujuan bersama yang tidak kami miliki. Mendorong orang Asia agar menyumbang untuk kampanye juga merupakan tantangan. J.J. Clemens juga mencalonkan diri untuk jabatan lokal. Masyarakat Asia menurut saya tidak seperti komunitas Kristen. Mereka, umat Kristen, punya kebiasaan memberi. Jadi Anda harus mendidik orang Asia dan Anda perlu menjangkau mereka. Untuk Elizabeth Lee dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano. The Voice of America, VOA. VOA This Morning, kini kita ke Indonesia. Pemerintah akan melangsungkan upacara kenegaraan untuk menyambut kedatangan Paus Fransiskus pada 4 September. Simak laporan mengenai apa saja agenda Paus selama berada di Indonesia. Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kemenlu, Andi Rahmianto, menjelaskan rencana kunjungan Paus Fransiskus dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 26 Agustus. Jadi sesuai dengan acara program yang sudah kita bahas dengan pihak Vatikan, rencana Paus akan tiba di Jakarta pada tanggal 3 September 2024 yang akan datang. Kemudian pada tanggal 4 September akan diadakan sebagai tamu negara, tentunya akan diadakan upacara resmi kenegaraan akan diterima oleh Bapak Presiden. Paus Fransiskus pada 5 September menurutnya dijadwalkan akan melakukan misa akbar di Kompleks Stadion GBK. Selain itu, Paus juga akan mengunjungi dan berkegiatan di Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Berdasarkan informasi yang dihimpunnya, misa akbar yang akan digelar di Stadion GBK akan dihadiri oleh kurang lebih 90.000 penganut Katolik dari berbagai penjuru Indonesia. Perwakilan Konferensi Wali Gereja Indonesia, Romo Thomas Ulun Ismoyo, dalam diskusi di Forum Merdeka Barat 9 di Jakarta, Senin 26 Agustus, mengungkapkan rasa syukurnya atas kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia yang sebenarnya merupakan kunjungan yang tertunda. Kunjungan ke Indonesia ini sedianya direncanakan pada tahun 2020, namun karena pandemi COVID-19 terpaksa ditunda dan baru terwujud pada September ini. Menurutnya, lawatan Paus
ke Indonesia memiliki makna istimewa. Di mata Vatikan, Indonesia dianggap sebagai miniatur keberagaman dan miniatur toleransi yang tetap terawat sampai saat ini, meskipun ada berbagai konflik-konflik di dalamnya. Dalam kunjungannya kali ini, kata Thomas, Paus akan menyampaikan tema-tema yang biasa ia kumandangkan ketika berkunjung ke sebuah negara, khususnya yang terkait dengan perdamaian. Yang pasti Paus Fransiskus di mana-mana ketika ia berbicara atau hadir dalam undangan dalam kapasitasnya sebagai satu kepala negara Vatikan, presiden, dan yang kedua sebagai pemimpin gereja Katolik seluruh dunia, pesan-pesannya adalah pesan perdamaian, pesan-pesan kemanusiaan. Dengan kata lain, pesannya adalah pesan-pesan universal. Maka kunjungan-kunjungan yang dilakukannya, terutama juga nanti ke Indonesia, itu mengcover, melingkupi beberapa aspek tersebut. Dalam kesempatan yang sama, Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar, mengungkapkan kunjungan Paus Fransiskus ke Masjid Istiqlal untuk bertemu dengan para pemimpin lintas agama merupakan suatu kehormatan bukan hanya bagi Indonesia namun juga bagi Masjid Istiqlal. Ia mengimbau seluruh masyarakat Indonesia untuk menghargai kedatangan Paus ke tanah air. Jadi saya menghimbau kepada segenap warga bangsa Indonesia, ya, tentunya apapun agamanya, ya, mari kita menghargai tamu. Bukan hanya Paus, tapi siapapun tamu bangsa Indonesia, karena kita kan ini salah satu modalnya adalah negeri yang ramah. Mari kita buktikan bahwa memang betul-betul kita Indonesia ini adalah negara yang ramah. Buktinya kita dipilih oleh Paus untuk dikunjungi. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.